Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Elang Arau, pesulap yang guys. Jadi guys, di video kali ini apartemen gue sekarang ini gue tetap lu jangan ketawa apartemen lo. Busir lo. Apartemen gue kedatangan tamu. Pasti kalian kenal ini siapa? Siapa? Emang ada kenal gue? Gak ada kenal gue kali. Ada ini kan anak artis. Sotoy banget. Perkenalan diri lu dong. Lu siapa bang? Perkenalkan diri. Perkenalkan diri dong. Biasa aja dong, gak usah nyampe gitu. Juga rada ini. Lo ngomong aja belibet gitu kan. Ini belum mulai ke pertanyaan aja udah belibet gitu. Lu yang jadi MC sekarang ini channel gua. Kemarin dong bang, lu siapa sih bang? Oke, gue Satria Rusdian. Satria Rusdian. Ya. Lu tahu nggak kenapa lu gua undang di sini? Sebenarnya mah tahu, cuma gue pura-pura nggak tahu aja. Ya kalau gue bilang gue tahu banget kan jadinya nggak seru ntar kan videonya. Iya siap. Kenapa gua ngundang lu ke sini bang? Gua mau ngasih lu beberapa pertanyaan. Iya, siap. Lu siap jawab? Siap. Lu harus jujur. Siap. Tapi asal jangan nih, yang penting jangan yang aneh-aneh pertanyaannya. Pastilah. Kalau nggak aneh nggak seru kata orang. Iya. ya kalau yang aneh gue nggak jawab lah. Hah? Gue nggak mau jawab. Lu tau kan gue bisa hipnotis. Bodo amat gue peduli. Bang, mana kabar lu sehat? Alhamdulillah sehat banget. Sehat. Lo sehat nggak? Kurang sih gue, penciuman nggak ada ini sekarang. Penciuman nggak ada. Aduh ini jojo. Jojo. Nggak, soalnya pacar gue di sono nggak bisa nyium. Oh nggak bisa nyium. Gitu. Iya. Pasti ngerti lah. Jadi begitu. iya positif aja lah. Positif aja. Anjing positif corona. Oke bang, langsung aja gue ngasih pertanyaan yang pertama buat lo bang. Iya. Mungkin beberapa orang yang di sosmed banyak udah kenal lo. Enggak banyak lah. Enggak banyak. Enggak banyak yang kenal gue di sosmed. Serius enggak banyak. Followers lu berapa? Kalau sampai dulu nih. Followers TikTok 15.000. Ya ini 15.000. Banyak. Iya lah, dong. belum ada papanya lah. Belum ada papanya 15.000 mah. Masih banyak yang jauh lebih dari gue lah. 15.000 nggak ada apa-apanya lo bilang. Kalau hitungan dibandingin sama tiktokers yang lain, followers gue belum ada papanya. Tapi kalau buat gue 15.000 followers, tuh orang kalau gue kumpulin di rumah gue nggak muat. Benar, pencapaian yang lo buat lo bangga dong. Iyalah. Ya alhamdulillah lah, terima kasih buat yang udah pada follow, terima kasih banyak. Yang bikin bangganya lagi apa coba? Yang bikin bedanya lagi sama orang. Nggak tahu apa. Guys, kalau kalian ikutin Bang Satria ini, followers TikToknya itu 15.000. Tapi asal kalian tahu dia udah centang biru guys, verified diakuin oleh TikTok. Lu followers lu berapa? 1 juta 1 M. Nggak boleh sombong, jadi orang nggak boleh sombong. Gitu. Gue centang biru loh. Bercanda. Centang biru guys. Nggak, gue bercanda. Susah buat yang centang biru. Gue heran deh, maksudnya gini, kenapa terlalu dipermasalahin masalah centang sih sebenarnya gitu tuh. Gue suka heran aja sih sebenarnya. Gue juga bingung, tapi gue juga nanya ke lu ya. Iya, masa tujuan lu ngundang gue kesini kan ke podcast lu kan mau nanyain itu pasti iya, kan? Gue pasti mau nanyain itu. Soalnya gue juga mau begitu. Lu pengen centang juga. Lu iri sama gue jadi gitu kan? Iri nggak? Iri lah. Ya iri lah. Kok gue lupa pertanyaannya. Guys, sebenarnya gue udah nyiapin pertanyaan itu di sini. Apa pertanyaannya? Sabar kau. Lama banget ah. Ini bang. Durasi. Kemarin kan abang sempat diundang beberapa selebgram, diundang beberapa seleb TikTok buat ada di channel mereka. Itu kenapa sih bang? Lo bisa diundang ke situ? Gitu? Jadi gini, itu kan kita kan hitungannya kayak collab gitu ya. Kita collab, terus juga beberapa memang itu teman-teman gue juga gitu. Jadi kita saling support aja sih sebenarnya. Saling support ya, karena kita juga kan sama-sama berkarya di media sosial gitu kan. Jadi ya saling support aja sih sebenarnya. Ya sama kayak gue sama lo sekarang kayak gini gitu kan. Lo nyuruh gue datang ke sini, ya buat apa sih kita bikin konten kan, konten bareng kan gitu. Ya gitu aja sih, paling saling support aja sebenarnya. Berarti bisa dibilang teman lu seleb dong bang? Ya enggak juga, ada juga kok yang enggak seleb juga gitu, maksudnya ya memang ada beberapa yang memang udah punya followers banyak dan memang dikenal di TikTok atau Instagram. Tapi ada juga yang memang yang mereka sama kayak gue gitu, biasa aja gitu. Kita bukan seleb TikTok, kita bukan selebgram, bukan influencer. Ya intinya sama-sama saling support aja sih, kita sama-sama orang yang
berkarya yang karyanya kita share di media sosial yang tujuannya kita untuk menghibur teman-teman di media sosial gitu. Jadi jelas ya guys kenapa dia diundang di beberapa channel selebgram, seleb TikTok ya. Iya lah, saling support aja lah Iya, kita bener-bener. Terus pertanyaan selanjutnya bang, nih mengenai centang biru yang lo nggak suka ditanya kan, tapi gue suka nanya biar lo emosi. Sebenarnya emang iya sih, gue jujur aja sih, gue kalau ditanya soal centang biru gue sebenarnya paling males. Iya. Paling males. Lo harus jawab dong, kenapa? Cuma lo centang karena berhubung udah nyampe sini, masa iya gue nggak mau jawab pertanyaan kan nggak mungkin. Ya gue kan menghargai lo aja lah. biru? Lo suruh balik secara tidak hormat. Iya. Gue udah dibeliin mie ayam kan, tadi gue udah makan mie ayam, gue udah dibeliin kopi kan, tuh udah enak. Gue kasih bakso satu tadi kan. Ya dikasih bakso satu, kan? bisa banget kan, nyogoknya pakai kayak gitu-gituan. Ya udahlah, sok lah tanyain apa. Kenapa akun lo bisa centang biru? Kenapa akun gue bisa centang biru? Oke, jadi gini ya. Ini gue ngejelasin sebelumnya juga kan, gue collab sama beberapa teman-teman yang lain juga. Pertanyaan juga sama sih seputaran ini juga. Kenapa? Pertanyaan kenapa dan kenapa. Jadi gini, kalau emang teman-teman kalian, kalau emang teman-teman tahu aplikasi Musical.ly yang sekarang udah jadi TikTok ya, udah ganti nama jadi TikTok. Jadi aplikasi ini tuh kan dulunya Musical.ly. Nah, waktu pas zamannya di Musical.ly itu kan sempat ngadain yang namanya lomba gitu ya, kayak namanya 1 Million Audition. Jadi gue ikut lomba itu, terus ya alhamdulillahnya gue termasuk orang yang beruntung gitu. Maksudnya gue bisa menang di lomba itu, masuk ke 10 besar. Ya gue masuk ke 10 besar, terus salah satu bonusnya selain hadiah merchandise segala macem, akunnya itu di-verified. Itu jadi enggak gua dan beberapa teman yang masuk ke 10 besar itu akunnya di verified juga gitu. Gue juga lupa sih maksudnya 10 besar atau 15 besar gitu, pokoknya itu di verified akunnya, dan itu tidak lihat dari jumlah followersnya gitu, karena memang kita ikut berpartisipasi di event itu. Dilihat dari karya dari video yang ya betul. Jadi benar-benar kita jual karya banget gitu pada saat itu ya. Benar-benar. Gitu. Alasannya karena kalau ikut lomba itu bisa dapat verified. Betul. Tuh lu dapat centang biru nih bang. Itu untung gak sih buat lu bang? Sebenarnya gini ya, ini pertanyaan ini sering banget gitu. Sering banget muncul di beberapa komenan video gue ya, atau di DM TikTok gue ya. Bang, kalau centang biru itu nguntungin gak sih? Untungnya apa? Kelebihannya apa? Bener. Terus dapat gaji nggak gitu kan? Dapat penghasilan nggak dari centang biru? Kalau gue pribadi, buat gue pribadi ya, kalau yang lain sih gue nggak tahu deh. Centang biru itu nggak ada pengaruh yang gimana, apalagi soal pemasukan, gaji apa segala macam, nggak ada sama sekali. Fungsinya cuma kayak ngebedain aja gitu, akun real kita sama kalau misalkan ada orang yang buat akun fake-nya, gitu. Jadi lebih buat nyiriin aja sih. Oh kalau ini akun gue cuma satu ya, satu doang yang memang sudah verified gitu. Jadi ketika ada akun-akun lain yang memang bukan secret account yang gue bikin sendiri, ya itu bukan akun gue gitu. Paling itu aja sih ngebedainnya. Untuk urusan masalah nguntunginnya apa enggak apa, kalau buat saat ini sih nguntungin buat gue, nguntungin karena gue diundang sama temen-temen yang lain. Oh benar Ya. Untung banget ya. Iya, jadi nguntungin kan gara-gara verified gitu kan. Teman-teman di TikTok kan ngehujat gua nih kan, ngehujat ya yang tadinya followers gua cuma 1000. Mungkin kalau teman-teman lama yang udah follow gua dari followers gua cuma 1000, tahu deh perkembangan akun gua kayak gimana. Gua naik juga gara-gara teman-teman di TikTok yang ngehujat gua, yang ngebandingin antara angka followers gua sama centang biru kan. Jadi ya kalau ditanya nguntungin apa enggak buat gua saat ini nguntungin. Karena berkat teman-teman semua, supportnya teman-teman semua, followers gue jadi bertambah. Itu nguntungin buat lo, berarti lo seneng dong? Ya seneng lah. Senang punya akun centang biru. Kalau dibilang seneng, antara seneng dan gak seneng sih. Masa sih? Jujur aja, bener. Gue jujur ya, kalau ditanya seneng apa enggak, gue antara seneng dan gak seneng. Senengnya pertama apa? Untuk dapetin centang biru di TikTok itu, gue perhatiin dia susah. Susah banget. Gak semua orang bisa dapet centang biru. Orang yang followersnya udah jutaan aja belum tentu akunnya bakal di-verified gitu. Nah, gue bukan siapa-siapa dan gue bukan orang yang terkenal, gue bukan influencer, gue bukan artis, tapi akun gue sudah verified gitu ya. Itu yang bikin gue senang. Yang bikin gue nggak senangnya
jadi itu orang jadi kayak apa ya, kayak ngebanding-bandingin akun gue sama akun-akun yang followersnya gede gitu. Jadi sering banget muncul di komenan gue tuh kayak misalkan kayak terus ini gue baru nge ya, karena kan gue jarang banget kan ngebuka notifikasi yang ngetekin nama gue ya. Terus sampai akhirnya baru kemarin gue coba buka yang ngetekin nama gue, dan banyak gitu yang bikin video kayak ngeledek gue gitu, maksudnya kayak followers segini masih centang biru kayak gitu lah gitu. Ya kadang suka gimana, tapi kan gue balik lagi ya, gue nggak bisa ngelarang netizen buat yang nggak ngelakuin kayak gitu, itu mah haknya dia aja gitu. Gue belajar masa bodo amat sih sebenarnya gitu. Oke bang, begitu ternyata jawabannya. Udah jelas kan guys, kenapa itu semua terjadi? Ini begini jawabannya. Ini bang, gue lihat bang, dulu gue kan pengikut tuh dari TikTok lu dari 200 dari musikal, gue ngikutin lu. Dulu itu awalnya komedi, temanya komedi, video-video komedi. Nah sekarang kenapa lu lari ke transisi? Yang pertama bang, transisi itu kan susah banget menurut gue bang, susah, ribet. Kenapa harus transisi? Kenapa nyari gampang-gampang kayak drama, slow-mo, cedek-cedek kayak gitu? Kenapa transisi bang? Nggak tahu ya, jadi kan jadi kan akun ini kan baru gua aktifin lagi itu kan di akhir 2020 ya, pas mau masuk ke 2021 ya. Nah sebelumnya kan emang konten yang gua share di TikTok itu kan kontennya komedi kan. Kalau lo scroll ke bawah-bawah itu kan isinya komedi semua kan. Iya. Komedi sketsa yang 1 menit, durasi 1 menit. Terus pas 2021 gue tuh awalnya cuma kayak iseng aja gitu, gue ngeliat TikTok, gue scroll terus beberapa kali muncul di FYP gue tuh konten-konten yang transisi gitu, yang gue bikin sekarang gitu. Dan itu kan rata-rata konten kreator dari luar negeri ya. Gitu. Terus kok menarik ya gitu kan, unik aja gitu. Nah gue penasaran, pengen nyobain bikin konten kayak gitu. Awalnya cuma iseng-iseng doang, gue nyoba kan, gue perhatiin nih dia bikinnya gimana, gini-gini, gue cari selaknya, terus gue coba praktikin. Nah dari 1 video, 2 video, 3 video, lama-lama gue keterusan gitu. Awalnya mah susah, jujur susah banget, emang susah banget bikin kayak gitu-gitu. Bener-bener yang apa ya, kita kan harus merhatiin detailnya banget. Iya, gitu kan. Lu juga pernah nyobain transisi, susah banget. Ya lu pernah nyobain bikin kan, pada waktu itu kan lu pernah nyoba bikin yang cuma apa sih, kelihatannya simple, tapi ternyata pas dipraktekin agak susah. Sampai ada 1 jam bikin kemarin itu gitu. Ngerasain 1 jam. Iya. Gua kalau bikin konten tuh bisa lebih dari 1 jam. Satu konten Tuh biasanya untuk durasi 15 detik aja gue bisa bikinnya itu sekitar 2 sampai 3 jam. Untuk satu konten ya. Gitu. Nah, kalau untuk di awal memang susah. Tapi kalau untuk sekarang ini karena memang gue udah tahu triknya kayak gimana, jadi ya udah biasa aja. Gitu, malah kadang masih gue juga masih belajar sih, gue masih nyari trik-trik yang unik, yang aneh, yang buat gue tuh kayaknya kok bisa gini ya kayak gitu. Nah itu gue penasaran tuh, kadang pasti gue kulik terus gimana caranya gue biar bisa kayak gitu. Siap begitu ya ternyata bang ya. Terus bang, lo kan videonya transisi, yang buat transisi itu dikit banget kalau menurut gue. Nih kasih masukan buat teman-teman yang main TikTok terus mau nyobain transisi, masukan gimana supaya mereka bisa ngikutin jejak abang. Soalnya jejak abang ini positif nih. Ya sebenarnya kalau untuk saran itu ya sebenarnya apapun yang mau kita lakuin, apapun kontennya sih sebenarnya kan tergantung niatnya kita juga. Kalau misalkan kitanya niat mau belajar ya pasti insya Allah mah bisa. Tapi balik lagi, kalau lo cuma sebatas pengen doang tapi nggak lo lakuin, ya nggak akan jadi sesuatu buat lo gitu. Apapun kontennya sih sebenarnya, bukan cuma transisi aja. Lo emang seneng komedi, lo seneng mungkin konten dance atau slow-mo atau jedak-jeduk, apapun itu kontennya selama masih positif, kan balik lagi ke konten kreatornya nih. Bener. Dia mau nyoba nggak, mau belajar nggak kayak gitu. Karena kan semua juga awalnya nggak ada yang bisa langsung gitu. Bener. Ada proses lah pastilah gitu. Siap. Berarti harus konsisten terus kemauan. Ya, yang penting ada kemauan, terus jangan pernah apa sih ya, lo baru gagal sekali terus lo nyerah gitu. Gitu. Kebanyakan itu emang mau. Ya kebanyakan gue nggak usah ke orang lain, teman gue sendiri juga ada beberapa yang kayak gitu juga. Baru nyoba sekali 2 kali gagal terus nyerah, nggak lanjut kayak gitu ya. Intinya tetap semangat aja sih. Terus jangan pernah mikir lo bakal viral gitu. Jangan pernah mikir kayak gitu deh. Maksudnya gini, ketika lo konten di media sosial, tujuan pertama ini kalau gue ya,
tujuan pertama gue itu yang penting gue ngibur diri gue sendiri dulu. Gue seneng ngelakuinnya karena biar gimana pun apapun yang kita kerjain, kalau kita seneng ngelakuinnya itu kita akan enjoy. Kita pasti bakal enjoy. Tapi ketika lo ngelakuin itu secara terpaksa dengan tujuan mungkin ya lo cuma pengen ngarep viral, lo cuma pengen ngarep duit apa segala macem, nanti ketika lo gagal nggak mencapai apa yang lo pengenin, lo tuh kayak depresi, lo kayak stres sendiri gitu. Bener. Jadi ntar lo jadi mikirnya kayak gue malas kayak gini, nggak menghasilkan apa segala macam gitu. Yang nggak gitu juga kali, maksudnya lo nggak tahu dari usaha lo yang mana yang bakal ngasilin buat lo gitu. Nah kalau lo sendiri gimana? Maksudnya gini, lo ketika lo ngonten kayak gini nih, motivasi lo apa? Kalau gua bang, karena gua kan orang dari dulu emang senang dokumentasi. Apapun itu, walaupun foto video gue seneng, apalagi sekarang ada wadahnya. Buat orang-orang kayak gue yang suka foto video ada wadahnya, media sosial. Gue sih katanya di sini kayak kata lu kan kalau misalnya duit, nah itu bonus kan. Nah jujur gue sih ngarepin duit di sini, cuman kan prosesnya panjang. Cuma hobi gue kan di sini, sikat aja di sini. Itu dia kan, kadang kan gitu, maksudnya gini, kita sharing aja ya, gitu. Maksudnya gini, kadang kebanyakan nggak semua sih. Teman-teman gue juga kadang kayak gitu, maksudnya kayak ketika lo mulai sesuatu motivasinya itu materi gitu. Jadi ketika lo mulai nge-YouTube yang lo asumsiin itu AdSense gitu kan. Sebenarnya gini, prosesnya itu kan nggak langsung. Ya, untuk orang-orang kayak kita untuk nyari subscriber jangankan 100, 10 subscriber aja belum tentu kita bisa langsung dapat dalam jangka waktu 1 hari. Ya kan? Ada prosesnya gitu kan. Tapi kan balik lagi, kalau memang sekiranya motivasi lo bukan buat terkenal, bukan semata-mata duit, tapi lo seneng ngelakuin itu karena apa ya, lo seneng berkarya, lo seneng ngelakuin hal yang positif, tujuannya untuk apa sih, nyalurin apa yang lo sukain aja dulu gitu, bakat lo, hobi lo. Ya kita kan nggak tahu gitu, maksudnya nanti kedepannya seperti apa kita nggak pernah tahu gitu. Nah kalau gue kan prinsip gue seperti itu. Jadi kayak ketika gue ngelakuin apapun di media sosial, kayak gue buat konten ini apa segala macam, gue tuh selalu buat kesenangan gue dulu. Nah ketika gue share di media sosial, yang gue share itu ya itulah kesenangan gue. Mudah-mudahan teman-teman bisa nerima, teman-teman juga bisa terhibur dari apa yang konten yang udah gue share di media sosial gitu. Selebihnya ya bonus aja buat gue. Iya, kalau emang sekiranya mungkin dari endorsement, followers, like, comment segala macam, itu bonus buat gue. Bonus. Ya intinya kalau misalkan konten kita nggak menarik, orang nggak akan mau berkomentar. Tapi ketika masih ada orang yang mau berkomentar, ketika masih ada orang yang nonton, ketika masih ada orang yang like, tandanya konten kita menarik buat mereka. Tapi kalau kita nge-share konten kita nggak ada yang nonton, atau yang nonton dikit, atau yang like dikit, ya itulah kita harus evaluasi. Itu sih saran gue. Jadi kita harus evaluasi konten kita, apa nih yang salah dari konten kita, apa yang harus kita benahin dari konten kita biar menarik orang mau nonton konten kita. Itu sih sebenarnya. Itu sih masukan aja sih kalau dari gua pribadi ya. Ya setiap orang kan beda-beda pemikirannya, karena kalau gua seperti itu biasanya. Gitu. Ini gua punya satu pertanyaan lagi buat lu bang. Ya. Nih akun lu kan TikTok, centang biru, lu tema transisi. Nah kedepannya akun lu ini mau ngapain bang? Apa terus-terusan begini lu bikin transisi terus? Apa lu akan ada perubahan? Soalnya kan gue denger akun lu udah ditawar orang, kenapa nggak lo jual gitu kan? Udah kelar dapat duit lu banyak, beli mobil ntar jalan-jalan. Gue sebenarnya gini sih ya, apa sih? Akun lu mau lo kemanain gitu sekarang ini? Gue kalau ditanya ke depannya mau bikin konten apa, gue sebenarnya nggak punya target sih. Misalnya gue nggak pernah nargetin kayak, gue nanti harus bikin konten bulan depan, gue harus bikin konten ini enggak sih. Ngalir aja, itu dia balik lagi. Ketika gue masih seneng ngelakuinnya, gue jalanin terus gitu sampai nanti akhirnya gue bosen, baru deh gue tuh pasti bakal mikirin. Tapi gue biasanya sebelum gue berhenti untuk misalkan kayak gue udah mau stop transisi nih, gue pasti udah mikirin dulu nextnya apa gitu. Jadi untuk ditanya ke depannya apa, kalau buat saat ini gue belum mikirin itu sih. Jadi gue random aja sih gitu, apapun yang gue suka lakuin selama masih nggak ngerugiin orang, selama masih nggak ngerugiin orang terus masih positif, ya gue jalanin aja gitu. Gue jalan aja, jadi gue nggak yang terlalu fokusin banget untuk yang kayak gitu-gitu, jadi menargetkan apa gitu, enggak sih. Gue masih ini aja sih. Oke guys, jadi itu beberapa pertanyaan yang udah dijawab oleh Bang Satria. Tapi sebenarnya dia nggak sadar dari tadi itu dia gue hipnotis. 1, 2, 3. Siapa saya ini?
Ini nggak salah dari tadi udah gue hipnotis guys. Jadi gue rasa sih pertanyaan-pertanyaan gue yang gue ajuin ke Bang Satria Enggak, gue mau nanya serius. Lu kalau lu misalkan akun lo dapet centang biru, apa yang bakal lu lakuin lewat konten lu? Apa pesan yang mau lo? Karena gini, kalau akun centang biru itu kan berarti kan akun yang memang sudah ditandain ya, katanya lu sudah dianggap mungkin sudah dianggap sebagai user resminya gitu kan. Nah, apa kontribusi lo ketika akun lo sudah verified? Enggak, kadang kan kayak gini, semakin banyak jumlah followers, semakin lo dikenal banyak orang, tanggung jawabnya itu kan akan semakin berat kan. Karena apa? Intinya lo sudah harus memikirkan bukan lagi sebatas ego lo, tapi lo harus memikirkan juga bagaimana perkembangan followers lo, ya kan? Jadi karena lo nggak pernah bisa tahu yang follow lo siapa, dari kalangan mana, atau anak-anak kah, yang lebih rentan itu kan anak-anak kan. Jadi biar gimana pun kita kan juga harus mikirin followers kita gitu. Jadi ketika kita bikin konten juga jangan egois juga gitu. Jadi minimal banget menghibur deh, walaupun nggak mengedukasi tapi minimal menghibur, nggak mencontohkan hal yang aneh gitu. Nah kalau ketika akun lo sudah di verified itu kan pasti bakal jadi sorotan juga kan gitu. Berarti akun lo memang sudah akun real gitu kan. Nah kontribusi lo apa untuk followers lo dan untuk aplikasi itu juga gitu? Kalau gua belum kepikiran sih, cuman karena lo nanya begini gua langsung begitu. Kalau gua yang pertama gua bakal manfaatin centang biru itu. Buat apa? Dengan cara Endorse. Bener banget, itu duit banget. Tapi centang biru nggak ngejamin lo bakal masuk endorse lo. Kemungkinan besar. Tapi nggak ngejamin juga lah. Nggak ngejamin juga lah. Kalau nggak ngejamin ya, cuman orang banyak kok yang belum centang biru juga udah bisa nerima endorse. Jadi kan centang biru berarti kan nggak harus nunggu centang biru lo bisa nerima endorse kan? Bener juga ya. Gue belum kepikiran sih. Iya kan? Tapi intinya gue bakal ngasih karya-karya terbaik gue begitu. Karena gue juga hobi di sini, fokus di sini walaupun nggak berapa fokus. Dari tadi berisik banget ya gue tai. Ya guys, gue rasa cukup pertanyaan ini gue kasih ke Bang Satria. Next kalau misalnya kalian masih ada beberapa pertanyaan yang harus gue tanyain ke Bang Satria, lo komen aja di bawah. Ntar gue bakal bikin videonya lagi. Karena tenang aja, ini sama gue. Wih, siap. Iya. Selama masih ada kopi sama. Iya. Lo kan katanya mau berhenti ngopi. Enggak lah, ngopi terus. Ngopi terus. Jangan lupa ngopi. Oh. Apa quotes dari Bang Satria? Jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi. Biar santuy. Anjay. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share videonya yang banyak ya. Support channelnya Lang biar terus berkembang, biar Langnya semangat konten terus. Oke, saling support. Oke. 1, 2, 3. Jangan lupa ngopi. Bye bye.